Menghebohkan, pengacara Jokowi akhirnya menyerah dan sadar akui apa yang dilakukan jaksa dan apa yang dikehendaki Jokowi. Pertama saya ucapkan selamat dulu nih buat Bang Ramdan dan tim yang boleh salaman nggak Pak Rima? yang sudah berhasil. Dan yang paling memalukan di sini kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, mengakui dan menyadari bahwa jaksa penuntut umum telah menerapkan pasal-pasal yang salah kepada Dr. Tifa. Akan tetapi momen yang paling mengharukan, kuasa hukum Jokowi ini mengucapkan selamat atas kemenangan dan keberhasilan tim lawyer Dr. Tifa. Karena eksepsi Dr. Tifa dikabulkan oleh hakim dan memenangkan perkara ini. Karena kan seharusnya berdasarkan asas lex favoreo harusnya ditentukan mana yang paling meringankan terdakwa, maka itu digunakan. Jadi nggak ada kaitannya dengan undang-undang ITE ya. Kalau saya lihat sih lebih kepada pasal penghinaan ini, you harus tentukan yang mana, mau 3. Karena kalau dilanjutkan juga jadi pusing, mau bersama juga ada pasal yang nggak tepat juga gitu. Jadi apa kabar Pak Jokowi? Good, kabar baik. Bagus ya, sudah terima kabar ini ya? Sudah, kita sudah kabari melalui ajudan dan reaksinya gimana? Tidak ada masalah. Jadi intinya kalau dalam pandangan kami, pertama seperti yang kita saksikan tadi, pertama saya ucapkan selamat dulu nih buat Bang Ramdan dan tim yang boleh salaman nggak Pak Rima? yang sudah berhasil menjalankan perannya. Tulus ya, ini tulus ya? Terima kasih. Berhasil menjalankan perannya melakukan check and balances terhadap formalitas dakwaan. Ya. Apakah hal ini tidak menjadi hal yang sangat memalukan buat kubu Jokowi atau pendukung Jokowi, bahkan Jokowi sendiri? Sedangkan sebelumnya Rifai Kusumanegara ini sangat meyakini dan ngotot bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh jaksa kepada terdakwa Dr. Tifa sudah pas menurut jaksa. Begitulah cara penjilat agar dapat pujian dari Jokowi, agar dapat kemanfaatan dari Jokowi. Walaupun sebenarnya mereka ini sadar bahwa apa yang dikatakan oleh masyarakat itu adalah benar. Akan tetapi demi kepentingan dan kemanfaatan para pendukung Jokowi, ijazah yang diduga palsu, padahal mereka juga sebenarnya tahu bahwa ijazah Jokowi memang banyak kejanggalan. Akan tetapi mereka tidak pernah peduli asli atau palsu. Mereka menutup mata, tidak pernah peduli dengan masyarakat atau tidak pernah peduli dengan rakyat yang ingin mencari sebuah kebenaran. Mereka hanya memikirkan kepentingan perutnya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Tafsiran masyarakat, orang yang mau mendekati Jokowi dan orang yang mau membela Jokowi adalah orang-orang yang haus dengan kedudukan dan kekuasaan. Karena Jokowi terkenal pejabat yang paling royal dan pejabat yang sering bagi-bagi jabatan. Maka dari itu, siapa yang berani menjilat dan berani memuja-muji Jokowi, harapan mereka akan dapat jabatan, walaupun setelah itu dihujat sama masyarakat dan rakyat. Tidak pernah peduli, karena syarat untuk menjadi termol atau syarat untuk menjadi pendukung Jokowi adalah sangat mudah sekali. Bersedia menjilat dan harus berani malu di hadapan masyarakat. Syarat paling mudah yaitu masalah kejujuran tidaklah penting, itu menurut mereka. Jika kita melihat, padahal jauh-jauh hari Dr. Tifa pernah mengingatkan pengacara Jokowi yaitu Rifai Kusumanegara. Dr. Tifa mengatakan jika perkara ini berlanjut ke persidangan, yang kasihan itu justru Pak Jokowi. Kalau kita loncat dulu ya, kalau misalnya kita loncat ke persidangan, itu yang kasihan itu Pak Jokowinya. Bagaimana Jokowi bisa mempertanggungjawabkan bukti-bukti yang sangat aneh dan beberapa spesimen bukti banyak sekali kejanggalan dan berbeda. Ya, bukan RRT, tapi Pak Jokowi kan begini ya. Kalau beliau itu melaporkan kami bertiga atas kasus pencemaran nama baik, atas kasus fitnah, maka beliau harus membuktikan apakah keenam ini ya, keenam bukti ya. Kalau Pak Devi tadi udah katakan fakta, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main loh oleh Barreskrim loh, ini fakta ya, dikeluarkan nggak main-main oleh KPU loh, ini dikeluarkan oleh UGM loh, ini ya, ini fakta yang nggak main-main ya. Ini Pak Jokowi bagaimana mempertanggungjawabkan ada 6 spesimen ijazah yang berbeda. Setiap artefak yang ada pada ijazah ini sudah kami teliti, ini semua berbeda. Bagaimana Pak Jokowi mempertanggungjawabkan ke-6 dari spesimen, belum lagi yang keluar di KPU Surakarta, 2 spesimen kami tunggu, dan yang keluar di KPU Jakarta masih ada 3 spesimen lagi, satu kelompok. Yang kedua, dan ini yang paling menghebohkan dan tentunya paling mengejutkan. Ini jarang sekali kita semua sadar tentang hal ini. Mari kita perhatikan baik-baik hal paling mengejutkan dan mari kita berpikir secara logika dan ilmiah.
Dan hal ini diungkap oleh Dr. Tifa. Ini sangat telak sekali dan tidak akan bisa dibantah lagi oleh siapapun termasuk kubu Jokowi. Setelah Bambang Tri dihukum 5 tahun dan setelah Bambang Tri membuka kotak Pandora bahwa Jokowi tidak punya ijazah dan ijazah Jokowi palsu, dari sinilah Jokowi mulai ketar-ketir dan membuat skenario, dan Jokowi pun mulai atur strategi karena takut kebusukannya terbongkar. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dari pertama Jokowi menjabat wali kota Solo tahun 2005 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi tidak pernah menunjukkan gelagat bahwa Jokowi ini adalah lulusan UGM atau lulusan sarjana Fakultas Kehutanan. Jokowi mengaku bahwa dirinya adalah lulusan UGM mulai dari tahun 2017. Dan sebelumnya belum pernah Jokowi mengatakan bahwa beliau adalah lulusan UGM. Dan tidak pernah ada satu kata pun bahwa Jokowi pernah reuni. Dan tidak pernah ada cerita Jokowi membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung, Surakarta. Dan Jokowi baru mengatakan bahwa beliau adalah lulusan UGM pada tahun 2017 di Universitas Gadjah Mada setelah Bambang Tri bongkar ijazah palsu Jokowi. Wah, ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian kan beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil. Pertanyaannya, kenapa Jokowi membuat skenario seperti itu? Reuni-reunian menurut Jokowi agar masyarakat percaya bahwa Jokowi adalah lulusan UGM atau ingin meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi memang pernah sekolah di UGM, yaitu di Fakultas Kehutanan. Padahal sejatinya itu merupakan suatu kebohongan Jokowi. Bisa kita sebut bahwa Bambang Tri adalah satu-satunya orang yang berani membongkar ijazah palsu Jokowi dan orang satu-satunya yang menggemparkan seluruh negeri ini mengenai tentang dugaan kasus ijazah palsu Jokowi. Ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD? SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Ya, kritik Mas Roy, kenapa masih 99,9% terus? Ini sudah jelas 100%. Jelas 100% apa? 100% palsunya. Wah, ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Jadi, tanpa Bambang Tri dan Gus Nur, sebenarnya kebusukan-kebusukan atau kebohongan-kebohongan Jokowi ini tidak akan pernah terungkap. Setelah Bambang Tri berani bertaruh nyawa bahkan rela ditembak jika ucapannya itu salah. Jika ucapannya itu dikategorikan suatu tuduhan atas ucapan bahwa ijazah Jokowi palsu, lalu kasus dan berita Bambang Tri ini menjadi viral setelah Bambang Tri berani speak up. Dari situlah kebusukan-kebusukan Jokowi dan kebohongannya mulai terbongkar dan mulai dicari-cari kesalahannya oleh netizen tentang kebohongan-kebohongan Jokowi. Dan jejak digital pun akhirnya bermunculan.
Sudah sepatutnya kita mengapresiasi keberanian Bambang Tri. Tanpa Bambang Tri, mungkin kebohongan-kebohongan Jokowi tidak pernah akan terungkap. Lalu, apakah pengacara Jokowi akan mundur sesuai janjinya jika ijazah Jokowi terbukti palsu? Sedangkan eksepsi Dr. Tifa hari ini dikabulkan. Hakim menyatakan perkara ini batal demi hukum, perkara tidak bisa dilanjutkan, dan Dr. Tifa menang. Dan tentunya ini adalah angin segar juga buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Lalu setelah hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa, bagaimana dengan nasib pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri? Apakah lawyer atau kuasa hukum dari Jokowi akan mundur dari Jokowi? Dan pengacara Jokowi tidak akan membela Jokowi lagi? Sesuai ucapan dan janjinya di beberapa media dan di beberapa stasiun televisi di media mainstream, hal ini tidak bisa dibantah lagi, dan hal ini membuat pendukung Jokowi tidak bisa membantah argumentasi dari tim kuasa hukum Dr. Tifa. Setelah eksepsi dikabulkan, Dr. Tifa menunjukkan bukti dan terpampanglah di sini bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah sarjana kehutanan. Akan tetapi Jokowi memang lulusan sarjana muda. Lalu apalagi yang mau dibantah oleh kelompok Jokowi? Tentunya hal ini akan membuat semakin panik pendukung Jokowi dan Jokowi sendiri. Dengan dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan Dr. Tifa memenangkan perkara ini, tentunya Jokowi akan menghadapi masalah-masalah besar. Tidak menutup kemungkinan Jokowi akan segera dilaporkan karena dugaan menggunakan dokumen palsu. Dan sungguh sangat ironi sekali dan sangat miris sekali jika kita mendengar pernyataan dari kuasa hukum Dr. Tifa setelah eksepsi dikabulkan bahwa Jokowi bukanlah sarjana. Pernyataan ini sontak menimbulkan suatu kehebohan di masyarakat. Jadi selama ini Jokowi hanya bisa menyewa buzzer saja dan membayar banyak pendukungnya. Makanya sangat pantas jika pendukung Jokowi dan bayaran-bayarannya tersebut selalu menggaungkan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tidak peduli dengan asli atau palsu, akan tapi paling penting mendapatkan kemanfaatan dari Jokowi. Kuasa hukum Dr. Tifa dalam waktu dekat akan menggugat Rektor UGM yaitu Prof. Ova Emilia. Karena sudah terang benderang eksepsi Tifa dikabulkan, dan tentunya gugatan ini mengenai tentang kebohongan-kebohongan Rektor UGM yang selama ini melindungi Jokowi. Jokowi bukan sarjana, akan tetapi sarjana muda. Jadi nampaklah semua kebohongan-kebohongan Ova Emilia selama ini. Dan permasalahan tidak akan berhenti di sini. Justru dengan adanya eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, tidak menutup kemungkinan akan ada kebohongan-kebohongan yang sangat besar yang ditutupi oleh beberapa lembaga dan institusi yang sebentar lagi tentunya akan terbongkar. Lalu bagaimana dengan Roy Suryo? Tentunya hal ini adalah perkara yang sama karena Dr. Tifa tidak ada yang berbeda dakwaan Dr. Tifa dengan dakwaan Roy Suryo. Di awal persidangan Dr. Tifa dengan sangat yakin sekali dan percaya diri bahwa Dr. Tifa tidak akan mengajukan restoratif justice saat diberi pilihan oleh hakim dan akan mengajukan perlawanan atas dakwaannya. Dengan keyakinannya tersebut, akhirnya Dr. Tifa memenangkan perlawanan tersebut dan dikabulkan eksepsinya. Lalu bagaimana dengan nasib Jokowi dan pendukungnya setelah perkara ini dihentikan dan batal demi hukum? Padahal jauh-jauh hari Dr. Tifa juga pernah mengingatkan pengacara Jokowi yaitu Rifai Kusumanegara. Dr. Tifa mengatakan jika perkara ini berlanjut ke persidangan, yang kasihan itu justru Jokowi. Bagaimana Jokowi bisa mempertanggungjawabkan bukti-bukti yang sangat aneh dan beberapa spesimen bukti? Banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya yang berbeda. Kenapa Dr. Tifa melakukan perlawanan dan mengajukan eksepsi hingga dikabulkan? Karena Dr. Tifa dan tim lawyernya tentunya sudah mempertimbangkan dan sudah mempelajari dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti adalah dokumen palsu. Maka dari itu Dr. Tifa berani melawan, dan dengan gagah beraninya Tifa berani menghadapi persidangan. Jika kita melihat rentetan-rentetan mengenai tentang ijazah Jokowi, kejanggalannya memang sangatlah banyak sekali dan memang jarang sekali yang sadar tentang hal ini. Lalu bagaimana rakyat mau percaya dengan drama-drama yang tentunya masyarakat tentunya saat ini tidak mudah lagi untuk dibodohi dan harus mengikuti kehendak Jokowi dan kehendak penguasa.
Pengacara Jokowi yang mengatakan akan mundur jika terbukti ijazah Jokowi palsu pun dicecar habis-habisan dan dikuliti habis-habisan oleh pakar hukum pidana yaitu Aristo. Pengacara Jokowi selalu membenarkan apa kehendak jaksa dan keinginan jaksa, padahal sebenarnya mungkin bisa jadi sebenarnya jaksa juga menuruti keinginan dan kehendak Jokowi. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di segmen berikutnya.